Ya contoh seperti Andi Malarangeng, habis korupsi Hambalang, dia ini justru direkrut lagi jadi pengurus partai di Demokrat. Nah, kemudian Andi Arief, habis kepergok nyabu dan ditemukan kondom bergerigi, sekarang ini malah dijadikan pengurus partai lagi di Demokrat. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Pernah baca tidak ketika kita membuka media sosial, kemudian ada komentar netizen atau istilah yang menyatakan bahwasanya silakan tuduh saya apa saja. Mau dituduh sebagai buzzer, penjilat, atau dituduh apapun, itu terserah. Yang penting cuma satu. Apa itu? Jangan tuduh saya sebagai PKS. Ya, jika sebelumnya ada istilah yang penting jangan tuduh saya sebagai PKS, nampaknya sekarang ini dan di masa yang akan datang ini ada istilah baru. Istilah apa itu? Yaitu asalkan jangan tuduh saya sebagai Demokrat. Ya entah kenapa ya, jujur saja saya dan banyak teman-teman lainnya ini merasa lebih malu kalau dituduh sebagai PKS dan Demokrat. Ya saya nggak tahu juga sih, jangan-jangan penonton di channel 2045 TV ini, khususnya yang sekarang sedang menonton di acara Okedum kali ini, apakah juga merasa malu jika dituduh sebagai PKS dan Demokrat? Ya saya tidak tahu juga, silakan berikan komentar dan tanggapannya di bawah. Nah, tapi kalau melihat situasi yang sekarang ini ya, kayaknya ya, prediksi saya PKS dan Demokrat nanti akan berpasangan dan mereka ini akan menjalin hubungan ke jenjang yang jauh lebih serius pada 2024 nanti. Nah, kenapa mereka ini berpasangan? Ya karena memang mereka ini sama-sama tidak laku lah, bos. Ya ibarat suatu barang ya, nilai jualnya itu sangat rendah sekali dan sangat kecil sekali. Bahkan sudah diobral pun itu masih tidak ada yang mau. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya mereka ini kawin paksa lah. Ya kan, daripada gak ada pasangannya, jadi kawin paksa ya gak apa-apa lah ya kan. Yang penting kawin ya kan. Nah, dalam acara Okedum kali ini ya kan, saya ingin memberikan informasi menarik buat para penonton di channel 2045 TV ini. Nah, info soal apa itu? Yaitu informasi bahwa di internal Partai Demokrat sekarang ini ternyata banyak sekali yang sedang panik, bos. Ya, mereka ini sedang panik karena pada 2024 nanti ketika dilaksanakan pilkada serentak, maka banyak sekali kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat ini akan digantikan oleh pelaksana tugas atau PLT. Nah, contoh kepala daerah dari Demokrat yang akan digantikan oleh PLT seperti gubernur di Jawa Timur yaitu Khofifah, wakil gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak. Nah, sekedar info saja, Emil Dardak ini dulunya dari partai PDIP, kemudian dia ini membelot ke Partai Demokrat. Nah, dari contoh kepala daerah yang diusung Partai Demokrat tersebut dan yang akan digantikan sebagai PLT atau pelaksana tugas, ini sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ya kita tahulah Demokrat sendiri pada Pilgub 2020 ini memperoleh suara sekitar 44% di tingkat provinsi. Jadi ya lumayanlah kepala daerah yang mereka usung ini. Nah, sekedar info juga, semua PLT nanti ini akan yang menunjuk itu adalah pihak dari Mendagri. Tahu kan Mendagri ini pembantu siapa? Ya pembantu presiden lah. Jadi kalau Mendagri ini mau menunjuk PLT kepala daerah, maka itu harus dengan persetujuan siapa? Ya harus dengan persetujuan presiden lah, bos. Nah, terus pertanyaannya, presidennya ini siapa? Ya Presiden Jokowi lah. Siapa lagi? Masa Presiden SBY? Ya gak mungkin lah. Nah, itulah kenapa pada sebelumnya ini ya kan, Partai Demokrat dan PKS ini ngotot sekali ingin pilkada tetap bisa digelar atau dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Mereka ini tidak mau jika kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 itu kemudian diganti dengan pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang ditunjuk oleh Mendagri. Kenapa mereka tidak mau? Ya bisa jadi mereka ini takut ketahuan pernah menyimpan bangkai atau apalah selama menjabat, ya kan? Tidak ada yang tahu juga. Nah, selain itu, kepanikan Demokrat ya karena tren perolehan suara saat pemilu ini terus mengalami penurunan. Dari perolehan suara 20% lebih pada 2009, ini kemudian turun menjadi hanya 10% pada 2014. Dan terakhir, ini turun lagi menjadi hanya sekitar 7, sekian persen pada 2019.
Nah, kalau melihat data seperti ini, siapa yang tidak panik coba? Ya panik lah bos. Apalagi kemarin ini ramai sekali tagar tenggelamkan Demokrat 2024 trending di Twitter. Ya makin panik lah Partai Demokrat. Ini kalau 2024 Demokrat tidak lolos ke Senayan, ya jelas makin panik lah mereka. Karena ada syarat ambang batas atau parliamentary threshold yang ditentukan sebesar 4% untuk suara nasional. Nah sekarang suara Partai Demokrat ini tinggal 7, sekian persen. Jadi kurang sedikit lagi, ini maka Partai Demokrat akan tinggal kenangan bos. Nah terus pertanyaannya, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, adik dari AHY, ini akan jadi apa? Ya sekarang ini kan Ibas ini selain menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat, Ibas juga ini menjadi ketua fraksi di DPR RI. Nah pertanyaannya, jika memang nanti Partai Demokrat ini tidak lolos ke Senayan, terus Ibas ini mau jadi apa? Tapi bisa jadi ya, sebentar lagi ini akan ada julukan baru buat Demokrat. Setelah proyek Hambalang dibuat mangkrak akibat kasus korupsi oleh kader-kader partainya, maka nanti Partai Demokrat pun bisa dibuat mangkrak oleh kader-kadernya sendiri lagi. Ya gimana tidak mangkrak bos? Lawang koruptor dan pemakai narkoba saja ini masih dijadikan pengurus partai. Nah ini kan parah sekali menurut saya. Makanya kemarin ini elit kader Partai Demokrat seperti Andi Arief ini ngamuk-ngamuk di Twitter mengajak perang sama buzzer RP katanya. Nah ini kan lucu sekali menurut saya. Ya coba perhatikan ini cuitannya. Katanya fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun tugas sebagai fungsi partai politik mengkritisi pemerintah harus tetap jalan. Terhadap buzzer RP kita nyatakan perang. Karena negara rusak belakangan ini karena mereka. Perangi buzzer RP sampai akar-akarnya. Begitu cuitannya. Nah, tweetan ini menurut saya sangat-sangat lucu sekali. Emang si elit kader Partai Demokrat ini kalau saya perhatikan ya, selain mereka ini baperan, ternyata juga mereka ini ngamukan. Padahal mereka ini kan bukan anak kecil lagi. Mereka sudah dewasa dan bahkan sudah tua-tua juga menurut saya. Tapi kok aneh, mereka ini masih suka baperan dan ngamuan. Nah ini kan lucu. Masa mau ngajak perang kok sama buzzer RP? Nah ini kan lucu sekali. Lagian ya, masa yang bikin rusak negara itu buzzer RP? Bukankah yang selama ini yang merusak negara itu adalah proyek mangkrak Hambalang yang akibat dikorupsi oleh kader-kader Partai Demokrat? Bukankah negara ini bisa hancur gara-gara 34 proyek tenaga listrik yang mangkrak dan telah merugikan negara hingga triliunan rupiah? Nah, bukankah negara ini rusak akibat korupsi Senturi yang merugikan negara hingga 7,4 triliun rupiah? Jadi gimana? Mau saya lanjutkan lagi atau tidak ini? Nah, jadi lain kali jangan ngajak perang itu sama buzzer RP. Perang ya sama koruptor lah. Negara rusak ya karena koruptor. Negara rusak ya karena bandar sabu. Negara rusak ya karena pecandu sabu. Tapi faktanya apa? Semua perusahaan negara itu justru dijadikan kader dan pengurus di Partai Demokrat saat ini. Ya contoh seperti Andi Malarangeng, habis korupsi Hambalang, dia ini justru direkrut lagi jadi pengurus partai di Demokrat. Nah kemudian Andi Arief, habis kepergok nyabu dan ditemukan kondom bergerigi, sekarang ini malah dijadikan pengurus partai lagi di Demokrat. Nah, jadi jangan salahkanlah jika nanti kemudian Demokrat ini akan menjadi partai mangkrak pada pemilu 2024. Nah, kalau soal tudingan buzzer RP, saya malah bisa tunjukkan bahwa Demokrat itu lebih buzzer daripada buzzer RP. Coba lihat arahan di screenshot WA Group viral Cyber Squad ini. Siapa yang mengerahkan buzzer untuk buat tagar Demokrat makin solid? Masa ya satu orang ini punya akun 15-20 akun? Lah kalau bukan buzzer RP, terus apa itu? Jadi kalau misal saya yang cuma punya 1-2 akun saja, kemudian dikatakan sebagai buzzer RP, lah terus yang punya puluhan akun, itu disebut sebagai apa bos? Nah mereka ini kadang suka paradok ya, mengatakan sesuatu yang padahal sesuatu itu ya ada pada diri mereka sendiri. Tapi balik lagi ke pasal pertama, silakan mau dituduh sebagai apapun, asalkan cuma satu. Jangan tuduh saya sebagai PKS dan Demokrat. Udah, itu saja cukup. Ya, saya kira demikian opini Okidum kali ini. Pesan saya sih jangan biarkan ada partai mangkrak di antara kita.
Ya, begitulah, dan tidak lupa saya ingatkan, terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Gelengkan kepala dan katakan Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi.